Belum lama mereka jalan, mereka itu ngelihat ada bangunan rumah satu-satunya di situ. Bangunan rumah ini nggak seperti bangunan rumah pada umumnya. Bangunan rumah ini kecil, dan di samping bangunan rumah itu ada pohon beringin, dan pohon beringin itu dibungkus dengan sarung warna kuning. Nggak lama setelah itu, Bagol itu mendekati Encim. Dia jalan mendekati Encim dan kayak ngomong sesuatu. Akhirnya Nei tanya, kalian ngomongin apa? Mereka pun mendekat ke arah Nei. Si Bagol bilang, Nei, kayak ada suara perempuan yang manggil-manggil. Dan wajah perempuan ini hancur, kayak mengeluarkan darah, rambutnya itu gimbal, sambil tangannya ini lambe-lambe ke arah mereka. Tolong, tolong. Dari situlah mereka itu langsung cepet-cepetan bereskan pancing-pancing mereka. Mereka sudah nggak bisa mikir lagi. Ternyata belum sempat mereka ini bereskan alat-alat pancing itu, mereka dengar ada suara perempuan yang ketawa cekikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Nay yang asalnya dari Depok, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kapan lalu itu kan kita pernah cerita tentang pengalaman dari Sobat Kembara yang mancing. Yang waktu itu beliau tinggal di Lampung, namanya Mas Yanto. Dan untuk episode kali ini ada cerita kiriman dari Sobat Kembara juga yang namanya Nanai. Nanai ini tinggalnya di Depok, Jawa Barat. Ternyata Nanai ini juga punya pengalaman pada saat dia mancing bersama teman-temannya. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2008, di mana waktu itu Nanai dan teman-teman ini masih bujang. Dan waktu itu mereka benar-benar menggilai mancing. Bisa-bisa dalam seminggu mereka itu mancing 2-3 kali. Nah, mereka itu punya base camp. Base camp ini adalah rumahnya Bagol, temannya Nanai. Di sanalah mereka kumpul. Jadi ada 4 orang, Nanai, Bagol, Diki, dan satunya lagi Encim. Pas mereka ngumpul, yang mereka bahas adalah spot-spot mancing, di mana mereka akan mancing selanjutnya. Dan mereka ini punya hobi mancing ini sudah lama sekali. Nah, selain itu juga Nanai dan teman-teman ini nggak suka. Mereka nggak suka mancing di lokasi pemancingan atau spot-spot mancing yang umum seperti orang-orang itu. Mereka seneng mancing masuk-masuk ke pedalaman. Mereka seneng mancing di empang. Kadang-kadang juga mereka mancing di sungai-sungai kecil, di pelosok-pelosok desa. Mereka lebih seneng mancing di spot-spot yang seperti ini. Karena mereka merasa spot-spot yang seperti ini
lebih menantang. Nah, bahkan Nana ini sempat cerita, dulu dia sama teman-temannya bahkan sempat sampai masuk ke pelosok daerah Sukabumi. Dari pusat kota Sukabumi itu masih 3 jam. Jadi benar-benar pelosok, padahal rumah mereka ada di daerah Depok. Jadi total sudah puluhan spot-spot mancing yang sudah mereka datangi, dan mereka itu selalu mancing di malam hari. Ada alasan sendiri kenapa Nanay dan teman-teman ini suka mancing di malam hari, karena yang pertama, suasananya itu lebih tenang. Dan yang kedua, nggak panas. Jadi mereka suka mancing di malam hari. Biasanya mereka berangkat itu sekitar jam 9 malam dari rumahnya Bagol. Dan mereka langsung menuju ke spot mancing tersebut. Kadang-kadang sampai di spot mancing itu sekitar jam 11 atau jam setengah 12. Dari situlah mereka mulai mancing sampai subuh hari. Barulah ketika matahari terbit mereka pulang. Nah, hobi mancing mereka ini dilakukan hampir setiap minggu karena mereka juga bujang, jadi dalam seminggu bisa 2-3 kali mereka mancing. Nah, suatu ketika mereka ini mancing di satu tempat. Memang mereka itu selalu mancing malam hari. Dan banyak juga cerita-cerita dari teman-teman yang lain sesama pemancing, mereka itu banyak sekali pengalaman-pengalaman horor. Karena memang Nay mengakui setiap kali mereka mancing, mereka selalu memilih lokasi-lokasi yang selalu masuk ke pedalaman-pedalaman dan bahkan selalu di tempat-tempat yang rimbun, jauh dari pemukiman warga. Jadi banyak sekali cerita-cerita horor yang didapatkan dari teman-teman sesama pemancing. Tapi di satu sisi lain, Nay dan teman-teman waktu itu belum pernah mengalami kejadian-kejadian ganjil. Dia sama sekali nggak pernah dapat gangguan-gangguan, apalagi gangguan-gangguan semacam penampakan, itu nggak pernah sama sekali. Kalaupun pada waktu itu mereka pernah mendengar suara seperti gesekan-gesekan ranting, mereka selalu tetap berpikir positif. Mereka berpikir mungkin itu adalah hewan-hewan liar, jadi mereka nggak sampai berpikiran yang aneh-aneh. Nah, satu kali mereka pernah memancing di sebuah pedalaman desa. Jarak dari Depok itu sekitar 2 jam perjalanan. Jadi setiap kali mancing mereka bawa 2 motor, Nay selalu berboncengan dengan Diki, dan Bagol ini selalu berboncengan dengan Encim. Berangkatlah mereka malam itu. Awalnya mereka mancing seperti biasa. Jadi mereka berpencar antara satu dengan yang lain ini berjarak sekitar 20 meteran. Memang masih kelihatan satu sama lain dan mereka masih bisa ngobrol. Karena waktu itu malam hari suasananya sepi, jadi mereka memanfaatkan waktu itu dengan ngobrol dan juga saling bercanda. Nah, pas waktu mereka mancing, tiba-tiba si Encim itu masuk terperosok ke sungai. Lah, mereka semua kaget, loh, Cim, kamu ngapain kok sampai jatuh ke sungai? Ternyata pas Encim ini bangun, di belakang Encim itu ada orang. Orang ini bawa karung, tangan sebelah kiri, dan di tangan sebelah kanan itu dia bawa golok. Nah, orang ini pakai penutup kepala. Terus dia itu bilang, "Sialan kamu, ngapain kamu ngalangin jalanku?" Nah, baru dari situ mereka berpikir, waduh, ini maling ini. Ternyata benar. Seberapa detik setelah itu, muncul satu orang lagi. Dia penampilannya sama kayak yang barusan ini. Dia pakai baju hitam-hitam, pakai penutup kepala, bawa karung di sebelah kiri, dan bawa senjata tajam. Tapi bukan parang. Yang satu ini bawa senjata tajam lebih panjang lagi, seperti pedang. Di situ, si orang kedua ini ngomong ke Nay dan teman-teman, "Awas ya kalau kalian macam-macam, jangan ngikutin kita. Awas." Dari situ mereka semakin takut, mereka diem. Akhirnya 2 orang ini nyebrang sungai dan meninggalkan Nay dan teman-teman. Tapi sesekali mereka noleh ke arah Nay dan teman-teman. Takutnya mereka diikuti. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Nay dan teman-teman ini memutuskan untuk mengakhiri kegiatan mancing mereka. Di samping itu juga, kondisi Encim ini bajunya basah kuyup. Dan waktu itu dia kedinginan. Akhirnya setelah itu, mereka berkemas-kemas. Mereka pun pulang. Nah, setelah kejadian mereka bertemu dengan perampok ini, mereka sudah jarang sekali mancing. Memang mereka masih ketemu, karena mereka satu kampung, mereka masih ngumpul di rumah Bagol. Nah, setelah kejadian itu mereka baca berita, ternyata di kampung yang waktu itu mereka mancing, ada satu kejadian,
Hewan ternak warga ini ditemukan sudah mati dan dalam kondisi usus dan jeroan yang sudah terburai. Tapi daging-daging dan juga kepalanya ini sudah nggak ada. Nah, muncul pemikiran dari Ne dan teman-teman, mungkin maling waktu itu sudah menyembelih hewan ternak ini dan dagingnya sudah dipotong-potong, dimasukkan di karung. Mungkin mereka berpikiran seperti itu. Jadi setelah kejadian itu, mereka sudah nggak lagi mancing. Pas waktu mereka ini ngumpul, mereka bercanda-canda ngobrol, dan ketika mereka membahas mancing, obrolan ini selalu dialihkan. Jadi mereka sudah malas sekali membahas mancing. Kejadian itu berlalu sampai sekitar 3 bulanan. Dan dari situ, Bagol ini yang pertama kali punya usulan. Bagol ini sempat tanya, kita sudah lama loh nggak mancing, sudah sekitar 3 bulanan. Gimana? Kalian apa nggak kangen? Akhirnya mereka saling pandang satu sama lain, iya kangen juga ya, sudah lama nggak mancing. Ya sudah, ayo mancing, ada spot baru ini. Nah, selama ini memang Bagol lah yang bertugas untuk mencari info spot-spot mancing. Nggak tahu Bagol sendiri dapat info dari mana. Mungkin karena Bagol ini orangnya supel. Dia ramah, gampang kenal dengan orang. Mungkin waktu itu Bagol masuk ke komunitas-komunitas mancing. Jadi dia dapat info yang jarang sekali pemancing-pemancing ini mendatangi spot tersebut. Bagol itu selalu dapat info. Jadi akhirnya Bagol bilang ke teman-teman, cocok nih kalau kalian mau mancing lagi, aku ada tempat seru. Katanya ikannya besar-besar dan belum 1 jam ikannya sudah banyak yang nyamber. Itu lokasinya di mana, Gol? Sekitar 3 jam lah dari sini. Nanti kita menuju ke arah selatan. 3 jam dari sinilah. Terus kira-kira kita berangkat kapan, Gol? Gimana kalau kita berangkat hari Selasa malam aja? Ya sudahlah. Akhirnya hari yang disepakati itu pun tiba. Hari Selasa malam mereka kumpul di rumah Bagol. Mereka cek lagi perlengkapan-perlengkapan itu. Setelah mereka semua siap, barulah mereka berangkat naik 2 motor ini menuju ke arah selatan. Jadi perjalanan ini ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Waktu itu Nana ini sempat ngeliat, ternyata benar 3 jam. Dan dalam masa perjalanan 3 jam itu belum juga sampai di spot lokasi mancing. Mereka sampai di sebuah jalan raya, akhirnya ambil ke arah kiri, jalanan ini menurun. Awalnya jalanan ini masih cor, yang hanya cukup dilalui oleh 1 motor. Melewati pinggiran sungai, dan di bawah itu terlihat ada sungai yang mengalir deras. Gak lama setelah itu, sampailah mereka di sebuah percabangan, mereka belok ke arah kanan. Nah, dari sinilah jalan ini sudah mulai sepi, jauh dari pemukiman warga. Mereka itu melewati perjalanan seperti perkebunan-perkebunan warga. Setelah itu mereka semakin masuk ke dalam. Akhirnya dari situ mereka berhenti. Bagol nyuruh mereka untuk memarkirkan motornya di sebelah semak-semak. Dari situ mereka harus jalan lagi. Nah, perjalanan kaki ini ditempuh sekitar 50 meter berjalan. Jadi setelah mereka parkir motor, mereka jalan. Waktu itu sudah sekitar jam 12 malam. Nah, sambil mereka jalan itu mereka sambil ngobrol. Di sini Nanai ini sempat tanya ke Bagol, Gol, tadi waktu aku berangkat ke rumahmu, pas waktu kita ngumpul itu, kok aku ngelihat ada banyak rombongan orang-orang yang bawa obor ya, kayak pawai obor gitu. Terus Bagol ini ngomong lagi ke Nanai, kamu lupa Nay, ini kan malam 1 suro, kan udah biasa pawai obor seperti itu. Oh iya ya. Malam 1 suro. Terus Gol, emang nggak apa-apa Gol, kita mancing malam 1 suro gini? Lah emangnya kenapa? Emangnya kita ngelakuin maksiat atau apa? Kan kita cuma mau mancing. Kenapa kok kita takut sama hal-hal seperti itu? Sudahlah Nay, nggak usah terlalu berpikiran yang negatif. Sudahlah, kita ini cuma mancing. Ya sudahlah, lanjutlah mereka jalan. Melewati jalan setapak kanan kiri itu adalah pepohonan-pepohonan besar. Dan umumnya pohon-pohon randu dan juga pohon bambu. Sedangkan ada sungai yang mengalir di situ. Belum lama mereka jalan, mereka itu ngelihat ada bangunan rumah satu-satunya di situ. Bangunan rumah ini nggak seperti bangunan rumah pada umumnya. Bangunan rumah ini kecil, dan di samping bangunan rumah itu ada pohon beringin, dan pohon beringin itu
dibungkus dengan sarung warna kuning. Nah, setelah melewati itu, mereka itu sudah berpikiran ada yang aneh dengan bangunan rumah ini. Kayak memancarkan aura yang negatif. Jadi mereka itu merasa kalau bangunan ini angker. Setelah mereka melewati bangunan itu, mereka sampai di spot mancing. Di situ ada pepohonan bambu yang rindang. Memang suasananya itu nyaman. Suasananya itu sepi, tenang, apalagi sungai ini bersih, mengalir dengan jernih. Dan di seberang sungai itu ada banyak sekali pepohonan-pepohonan randu. Dan di belakang pepohonan randu persis itu ada tebing yang menjulang tinggi. Nah, pas sampai di spot ini, mereka mulai mempersiapkan peralatannya. Dan sebelum mereka menyebar, si Nai ini sempat tanya ke Bagol. Karena yang tahu spot ini adalah Bagol. Gol, kamu tahu dari mana tempat ini? Ada dari teman-temanku. Terus kamu tahu nggak rumah yang tadi kita lewati yang ada pohon beringin? Terus Bagol jawab, oh itu gini Nai, kata temanku, itu bangunan keramat. Jadi di dalam bangunan rumah itu sebenarnya ada sumur tua. Sumur ini dibangun dari batu-batuan alam dan dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Katanya dulu itu adalah mata air kuno. Nah, sumur itu dikeramatkan sama warga. Lah muncullah pertanyaan dari Nai, Gol, emang nggak apa-apa kita mancing di sini? Katamu ini tempat keramat. Terus Bagol jawab lagi, kan jauh Nai. Kan jauh dari bangunan itu, nggak apa-apalah. Serius nggak apa-apa. Sudahlah Nai, nggak usah terlalu mikir yang aneh-aneh, kita mancing aja. Sudahlah, bangunan itu jauh dari sini. Ya sudahlah, mereka mulai nyebar. Jadi jarak sekitar 10 meter sampai 20 meteran lah mereka nyebar, tapi masih kelihatan satu sama lain. Mulailah mancing. Waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Nah ternyata benar kata Bagol. Baru mereka mulai memancing, belum sampai setengah jam mereka mulai dapat ikan. Dan ikan ini ukurannya besar-besar. Nah dari situ mereka semakin semangat mancing. Nah di tengah-tengah mereka mancing itu sekitar 1 jam lebih mereka mulai dapat banyak ikan. Begitupun juga teman-teman yang lain ini mereka juga semangat. Nah setelah 1 jam mereka mancing, tiba-tiba Bagol itu narik sesuatu. Dia dapat sesuatu dan begitu ditarik pancing ini, ternyata Bagol itu dapat ular. Ular ini warna hitam. Karena tahu yang didapat bukan ikan, akhirnya senar ini pun diputus. Jadi ular ini dibiarkan lagi jatuh ke dalam sungai. Teman-teman tanya, dapat apa Gol? Dapat ular. Dari situ mereka semua ketawa. Semuanya menertawakan Bagol karena yang didapat Bagol ini bukan ikan, tapi ular. Nah, akhirnya Bagol itu memperbaiki lagi pancingnya, dan Bagol mancing lagi. Ternyata nggak lama, Diki itu dapat sesuatu. Begitu Diki dapat sesuatu, diangkat, ternyata Diki dapat ular warna hitam. Sama seperti Bagol waktu itu. Dari situ mereka semua menertawakan Diki. Wah, rasain loh, dapat ular. Setelah itu, senar ini pun diputus. Dan mereka pun melanjutkan mancing. Ternyata nggak sampai 5 menit, encim yang posisinya ada di sebelah kiri, encim ini dapat sesuatu. Begitu diangkat, ternyata encim ini dapat ular warna hitam. Sama. Disitulah mereka nggak berani ketawa. Dan Nai itu sudah punya perasaan yang nggak enak. Dia punya sesuatu firasat yang aneh. Kok semua dapat ular warna hitam? Ternyata pas si Nai ini dalam batinnya membatin seperti itu, Nai ini kailnya disambar sesuatu, tapi Nai ini nggak berani ngangkat pancingnya, dibiarkan gitu aja. Akhirnya teman-teman ini tanya, loh Nai, ngapain nggak kamu angkat? Kamu dapat ular ya? Enggak kok, ini lagi benerin rangkaian pancing. Jadi Nai nggak mau jujur. Tapi dalam hatinya, Nai ini sudah punya firasat buruk. Ini pasti ular. Karena dari tarikannya itu sudah benar-benar nggak seperti ikan. Jadi Nai nggak berani ngangkat pancingnya, dia biarkan gitu aja. Nah, nggak lama setelah itu, Bagol itu mendekati encim. Dia jalan mendekati encim dan kayak ngomong sesuatu. Akhirnya Nai tanya, kalian ngomongin apa? Mereka pun mendekat ke arah Nai. Si Bagol bilang, Nai, kayak ada suara perempuan yang manggil-manggil. Manggil gimana? Iya, manggil minta tolong. Tolong. Tapi suaranya itu samar, suaranya pelan banget.
Nah, Nay akhirnya ngomong ke teman-teman yang lain, ya udah, daripada kalian parno, kita deketan aja, nggak usah berjauhan. Akhirnya mereka pun mendekat, melanjutkan mancing lagi. Dan pas waktu mereka mancing, sekitar 20 menitan, mereka semua berempat ini dengar memang ada suara perempuan. Nah, suara perempuan ini kayak minta tolong memang. Tolong, tolong. Terus seperti itu. Nah, suaranya ini berasal dari belakang, di arah hutan-hutan bambu ini. Jadi akhirnya dari situ mereka berhenti, mereka saling menatap satu sama lain. Iya kan? Dengar kan? Ada suara perempuan minta tolong. Iya, Gol. Coba kamu senter, Gol. Mereka mengeluarkan senter mereka, akhirnya disenterkan ke arah rerumunan bambu ini. Dan pas mereka menyenter di setiap sudut mereka senter, mereka itu nggak melihat apa-apa, tapi suara perempuan ini masih terus terdengar. Suara minta tolong, tapi suaranya samar-samar. Akhirnya Nay ini coba mendengar secara seksama, didengarkan sekali lagi. Lah Nay ini langsung bilang ke teman-temannya, itu coba kalian dengar lagi. Kayaknya suara perempuan minta tolong ini nggak dari arah belakang. Kayaknya dari seberang sungai itu, di arah pohon-pohon randu. Jim, sentermu itu kan yang paling terang. Coba arahkan ke sana, Jim. Nah, Jim ini senternya yang paling terang, diarahkanlah ke arah pohon randu. Ternyata benar. Di seberang sungai itu, persis di bawah pohon randu, ada perempuan. Nah, perempuan ini pakai gaun warna merah. Tapi gaun warna merah ini kotor, lusuh. Dan wajah perempuan ini hancur, kayak mengeluarkan darah. Rambutnya itu gimbal. Sambil tangannya ini lambe-lambe ke arah mereka. Tolong, tolong. Dari situlah mereka itu langsung cepet-cepetan bereskan pancing-pancing mereka. Mereka sudah nggak bisa mikir lagi. Ternyata belum sempat mereka ini bereskan alat-alat pancing itu, mereka dengar ada suara perempuan yang ketawa cekikian. Mereka akhirnya mengarahkan senter ke atas. Ternyata benar. Ada sekitar 2 perempuan yang ada di atas pohon sambil ketawa dan memandang ke arah mereka. Mereka ini ngelihat kuntilanak semua. Akhirnya mereka pun berlarian. Waktu itu satu sama lain ini nggak memikirkan teman-teman yang lain. Yang penting waktu itu mereka bisa lari. Yang awalnya mereka mau membereskan peralatan pancing. Akhirnya mereka nggak jadi. Mereka tinggal lah peralatan pancing ini. Mereka berlarian. Sampai kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka baru sadar ternyata encim itu terjatuh di belakang. Begitu mereka noleh, encim itu terjatuh dan dia nggak bangun lagi. Encim ini pingsan. Akhirnya mereka pun balik. Nah itu langsung mukul wajahnya encim. Cim bangun Cim, Cim bangun Cim. Tapi encim ini masih lemes. Nah langsung ngomong ke Diki, Dik, biar encim tak gendong Dik. Ayo cepetan. Encim pun digendong sama si Nek, sedangkan Diki ini dorong dari belakang. Dan pas waktu mereka jalan mendekati rumah yang keramat ini, bangunan keramat itu, tiba-tiba di samping ini mereka semua ngelihat ada sosok pocong di situ. Mereka semua ini mencium bau pandan yang benar-benar menyengat. Dan pocong ini, postur tubuhnya itu besar. Dan dari situlah mereka semakin berlarian, gak berani melihat ke arah bangunan keramat ini. Ketika sampai di sepeda motor yang mereka parkir, mereka langsung menyalakan sepeda motor dan langsung mereka mengendarainya. Sampai keluar jalan raya, barulah mereka bisa mulai agak tenang. Di situ mereka baru ingat bahwa peralatan pancing mereka ini ketinggalan. Nah dari situ, sudahlah mereka nggak punya pikiran lagi untuk ngambil peralatan pancing. Mereka lanjutkan perjalanan sampai pulang ke rumah. Setelah itu keesokan harinya, mereka ngumpul lagi. Nah pas waktu mereka ngumpul, mereka cerita-cerita. Ternyata mereka ini tanya ke Bagol, Gol, sebenarnya itu tempat apa? Bagol sendiri ini nggak tahu persis sebenarnya tempat itu tempat apa. Barulah beberapa hari kemudian Bagol ini dapat informasi dari teman-temannya yang lain. Nah, ceritalah teman-teman Bagol ini bahwa sebenarnya tempat itu tempat keramat. Nggak ada satupun warga ini yang berani mancing di tempat itu di malam hari. Dari situlah akhirnya Bagol paham. Ternyata memang tempat ini adalah tempat yang angker. Dan warga di sana pun nggak ada yang berani mancing di malam hari. Setelah dapat informasi ini dan setelah mendapatkan kejadian yang semacam itu, mereka sudah jarang sekali mancing. Akhirnya setelah itu mereka sudah nggak lagi pernah mancing. Sampai bertahun-tahun kemudian mereka sudah nggak lagi mancing. Karena mereka benar-benar trauma dengan kejadian yang mereka alami waktu itu. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Nay yang asalnya dari Depok.
Cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2008 dan kami mengucapkan terima kasih kepada Nay dan teman-teman yang telah membagikan kisah ini kepada Kembara Sunyi. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua dan lebih-lebih bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si buyut belayan saya, anakku seorang, tidurlah tidur. Ibu mendoa, ayah menjaga, agar kau kelak